wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube channel BEM FE Unusida. Bersama dengan saya Devi Alfianita dari program studi akuntansi angkatan 2020. Saya juga adalah duta dari Fakultas Ekonomi Unusida. Guys, BEM Fakultas Ekonomi Unusida ini akan mengadakan podcast. Kenapa sih kita mengadakan podcast? Podcast ini adalah untuk membahas hal-hal mengenai perkuliahan yang mana di dalamnya itu terdapat seputar organisasi, kemudian tentang program studi kami, dan kehidupan perkuliahan, dan juga tentang isu-isu yang sedang panas gitu, mungkin tentang isu politik atau seperti apa gitu ya. Nah, untuk episode pertama kita kali ini, kita akan membahas tentang Fakultas Ekonomi Unusida dengan tema Kupas Tuntas Fakultas Ekonomi bersama dengan narasumber kita, Ibu Dekan, yaitu Ibu Muhafidah Novi, SEMM. Untuk episode pertama ini, kita akan membahas tentang Fakultas Ekonomi dengan tema Kupas Tuntas Fakultas Ekonomi bersama narasumber kita yang luar biasa, Ibu Muhafidah Novi, SEMM. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Kabar baik, Ibu? Alhamdulillah. Baik. Jadi Ibu Novi ini adalah Dekan Fakultas Ekonomi. Kalau boleh tahu ini Ibu Novi S1-nya di mana ya? S1 saya di Universitas Islam Malang. Waktu itu saya mengambil konsentrasi di keuangan. Kemudian untuk S2-nya saya di Setie Ipwija, Jakarta. Saya ambil konsentrasi pemasaran. Nah, selanjutnya saya lebih tertarik ke pemasaran ya, karena kebetulan sebelum menjadi dosen ini kan saya menjalani profesi sebagai seorang wirausaha, jadi saya lebih banyak bergelut dengan dunia pemasaran, sehingga ketika sekarang sudah menjadi dosen pun dosen pemasaran, kemudian dilanjutkan studi S3 di Universitas Brawijaya, mengambil program Doktor Ilmu Manajemen, konsentrasinya masih di pemasaran. Luar biasa sekali. Jadi Ibu Novi ini selain dekan, beliau juga pengusaha. Alhamdulillah. Untuk Unusida ini lahir pada tahun 2014. Betul sekali. 2014 itu 2014. dimulai ya. Jadi angkatan pertama itu di tahun 2014 bulan September untuk angkatan pertama. Itu pada tahun itu apakah Fakultas Ekonomi langsung ada atau bertahap dulu gitu, Bu? Ada. Fakultas Ekonomi yang ada 2 prodi itu sudah ada dimulai tahun 2014 itu. Jadi kita mulai dari angkatan 2014. Iya. Kemudian dari tahun 2014 sampai tahun 2022 ini sudah 8 tahun ya, Bu. Itu Yeah. Fakultas Ekonomi sudah ada pencapaian yang cukup pesat gitu. Itu boleh dijelaskan, Bu? Untuk capaiannya yang jelas kita sudah banyak meluluskan sarjana ya, dari 2014 yang sudah lulus itu 2014, kemudian 2015, 2016 dan 2017, dan ini kemarin program yudisium kita kemarin untuk angkatan 2018. Dan untuk prestasi mahasiswa kita luar biasa ya, banyaknya ya, mulai dari e-sport juga banyak yang juara-juara di e-sport, kemudian di penulisan karya ilmiah, kemudian di hibah yang dilakukan oleh Kemendikbud Ristek Dikti ini juga ada. Jadi memang di samping di bidang akademik juga di bidang non akademik, mahasiswa Fakultas Ekonomi ini sudah luar biasa sekali ya, sudah tingkat nasional untuk prestasi-prestasinya. Iya, kemudian kalau sekarang itu kan kalau cuma sarjana aja itu kurang cukup gitu, Bu. Untuk kerja itu butuh kayak sertifikasi gitu lah. Ya. Ini di Fakultas Ekonomi menyediakan apa aja, Bu? Kalau di Fakultas Ekonomi ada program untuk brevet ya, ada brevet. Kemudian kita juga adakan program digital marketing. Kemudian yang terbaru ini kita juga ada program MBKM. Nah, MBKM ini mahasiswa sudah langsung keluar langsung ke dunia industri. Kebetulan kita ini kan Sidoarjo ini kan daerah di samping kota UMKM juga kota industri sebagai penopang Jawa Timur ya, penopang ekonomi Jawa Timur. Tentunya banyak industri di sini, dan mahasiswa kita juga untuk mahasiswa semester 5 ya, semester 5 ini sudah banyak yang mengikuti program magang di berbagai dunia industri. Jadi sudah mulai masuk ke dunia industri.
Oh begitu ya. Ya. Kemudian kalau tentang MBKM itu kan program baru, jadi masih banyak mahasiswa itu yang belum paham tentang MBKM itu seperti apa sih, kemudian program-programnya juga seperti apa gitu. Silakan dijelaskan Bu. Jadi kalau MBKM itu mahasiswa langsung masuk ke dunia kerja, langsung masuk ke dunia industri, mereka magang selama 6 bulan, kemudian selama perjalanan magang ini nilainya dikonversi ke mata kuliah yang ada di Fakultas Ekonomi. Jadi ini untuk mata kuliah yang di semester 5. Kemudian untuk magang ini kriterianya memang di semester 5, memang harus di semester 5 atau ada ketentuan lain gitu. Mungkin bisa di semester berapa gitu. Untuk di program kita semester 5 ya, kebetulan ada PKL. Jadi mata kuliah yang bisa dikonversikan itu ada di semester 5. Jadi kita pakainya semester 5 ini. Jadi biar ilmunya juga udah cukup dulu gitu, baru kita keluar ke perusahaan. Untuk teori-teori dasarnya itu kan sudah kalau dari semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 itu masih banyak di teori-teori dasarnya. Sedangkan semester 5 mahasiswa sudah mulai ada bekal ya. Jadi itu yang kita maksudkan di situ. Iya, Bu. Kemudian dari perjalanannya Fakultas Ekonomi tersebut, kemudian tentang pencapaian-pencapaiannya, untuk saat ini akreditasinya Unusida itu apa? Kemudian Fakultas Ekonomi juga apa, Bu? Untuk akreditasi masih C, tapi kita sedang dalam proses terus untuk memperbaiki diri. Dan untuk ekonomi saat ini kami sudah mengajukan akreditasi dari Lamemba ya, sudah mengajukan proses dan kita tinggal menunggu asesmen lapang. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan hasil yang terbaik ya. Jadi kita tunggu hasilnya apa nanti, karena kita akan proses AL insya Allah dalam bulan ini, karena kemarin tadi sudah dilihat untuk manajemen sudah lengkap dokumennya. Kemudian untuk akuntansi sudah minggu yang lalu sudah di des bahwa dokumen sudah lengkap, sudah diterima, dan ini tinggal proses asesmen lapang. Jadi kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Fakultas Ekonomi mendapatkan yang terbaik. Iya, amin. Ini kan Fakultas Ekonomi itu ada prodi akuntansi sama manajemen. Nah itu untuk kedepannya, untuk lulusan dari akuntansi dan juga manajemen itu harapannya fakultas akan menjadi orang-orang yang seperti apa? Baik, berbicara masalah dunia kerja ya, sebenarnya lowongan pekerjaan itu, karena kebetulan saya juga ada di dunia industri, ada di dunia wirausaha, jadi saya tahu benar sebenarnya kalau bicara lowongan pekerjaan tidak ada itu sebenarnya tidak benar ya. Jadi lowongan pekerjaan itu sebenarnya banyak, cuman yang memenuhi syarat, nah ini yang dicari, yang memenuhi syarat itu yang kurang biasanya. Jadi ini juga keluhan dari berbagai pengusaha, rata-rata bilang, Bu, ketika diwawancara itu kurang dalam menjawab kurang bagus dan lain sebagainya. Ini merupakan tentunya tantangan kita bersama ya di dunia pendidikan tinggi. Jadi sebenarnya kalau dibilang tidak ada lowongan pekerjaan itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Jadi sebenarnya kalau kita bicara lowongan pekerjaan itu banyak. Cuman yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industri itu yang perlu kita godok bersama ya di dunia perguruan tinggi ini, bagaimana menghasilkan mahasiswa yang siap kerja atau siap menjadi wirausaha, itu yang harus kita perhatikan betul. Kemudian untuk secara spesifiknya, ini arahnya dari akuntansi sama manajemen itu bagaimana, Bu? Iya, kalau untuk akuntansi tentu ya banyak peluang, terutama untuk menjadi konsultan pajak. Ini luar biasa sebenarnya. Konsultan pajak itu kan kita tahu dari gajinya itu tinggi, kemudian dari berbagai fasilitasnya itu banyak, tetapi yang mau mendalami profesi ini itu sangat sedikit ya. Itu yang kita tahu, ini peluang. Jadi kita harapkan nantinya mahasiswa kita juga berpeluang untuk menjadi misalnya konsultan pajak, kemudian audit perusahaan, terus kemudian kalau di manajemen menjadi manajer, tentunya manajer, kemudian di bagian SDM ya, bagian di HRD, kemudian di bagian pemasaran ya. Tentu saja kalau kita tahu ya pemasaran itu ujung tombak perusahaan kalau dibilang seperti itu.
Kemudian kalau kita bicara keuangan, itu jantungnya perusahaan, semua sama pentingnya. Ya, jadi ada baiknya nanti mahasiswa-mahasiswa ini nanti juga harus mempersiapkan diri. Kira-kira mau di mana sih? Passion saya di mana sih? Nah, itu yang perlu diperdalam. Ya, banyak kesempatan kok. Ada di kita juga ada ini kan galeri investasi. Sebentar lagi sudah ada galeri investasi. Silakan mahasiswa bermain di situ karena kita tahu ya bahwa mahasiswa itu jangan hanya kuliah pegang buku, jangan hanya seperti itu. Harapan saya manfaatkan kesempatan yang ada. Ya. Kalau misalnya ada lowongan untuk misalnya relawan pajak, silakan masuk menjadi relawan pajak. Ada di galeri investasi, silakan masuki dunia galeri investasi. Invest dengan dana yang sedikit, insya Allah nanti dengan kita lebih jeli, kita lebih ini, kita bisa memanfaatkan uang kita. Kemudian gunakan juga smartphone ya menjadi sarana untuk mencari atau meningkatkan pendapatan kita. Itu juga bisa dimanfaatkan dengan melalui digital marketing dan lain sebagainya. Sekarang kan banyak profesi-profesi yang dulu tidak ada, sekarang ada. Nah, itu yang harus dilihat oleh mahasiswa. Jadi HP bukan hanya, kita tidak hanya mengeluarkan pulsa tapi juga akan menghasilkan uang, begitu. Nah, iya Bu. Kemudian tentang investasi itu, sebagaimana juga tagline-nya Fakultas Ekonomi Startup Entrepreneur, untuk investasi itu salah satu cara kita untuk bisa berentrepreneur gitu Bu, kalau menurut saya. Jadi sebelum kita bisa membuka lowongan kerja sendiri, kita bisa berentrepreneur, kita bisa belajar melalui investasi itu. Nah, namun sejauh yang saya tahu itu mahasiswa kurang paham tentang investasi. Maksudnya mereka paham tapi mereka kurang paham tentang betapa pentingnya gitu investasi. Baik, di semester depan ya, di semester depan itu sudah mulai ada mata kuliah yang manajemen investasi. Di situ nanti di manajemen investasi ini mahasiswa bukan hanya mempelajari teori-teori seperti dahulu. Jadi mulai semester ini mahasiswa akan langsung praktek di galeri investasi yang kita miliki, Galeri Investasi Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Baik, seperti itu teman-teman. Sebelum video ini kita akhiri, Ibu boleh pesannya untuk kami sebagai mahasiswa, kemudian untuk teman-teman nih yang mungkin sedang SMA, SMK atau MA yang ragu mau kuliah atau kerja atau keduanya gitu, bagaimana Bu? Kemudian yang masih ragu tentang kalau zaman sekarang tuh bilangnya passion ya, passion saya ini ada di mana sih? Kemudian saya harus kuliah di mana? Seperti itu Bu. Buat siswa ya, siswa SMA maupun siswa aliyah maupun siswa SMK, jangan ragu-ragu untuk masuk ke Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Mari bersama kami meraih mimpi-mimpi yang kalian punya. Dengan bersama-sama nanti kita belajar ya, bukan hanya belajar tapi kita juga praktek langsung dekat dengan dunia industri. Ya. Bersama kami insya Allah akan lebih teratur ya, di samping menjadi pengusaha atau menjadi pakar di berbagai bidang ekonomi, menjadi manajer dan lain sebagainya. Insya Allah cita-cita itu akan bisa diraih bersama kami. Amin. Jadi begitu ya teman-teman. Udah kuliah aja di Unusida gitu, karena di sini itu selain kita menyediakan tempat untuk belajar, tentunya di mata kuliah gitu juga ada banyak sekali kesempatan dan juga peluang untuk kita itu berkembang selain di mata kuliah itu tadi. Kemudian di sini juga disediakan tempat untuk kita berkarya gitu. Iya, betul. Terima kasih Bu sudah hadir di podcast kami ini. Luar biasa sekali. Oh iya, kalau ada teman-teman nih yang masih mau tanya tentang Fakultas Ekonomi Unusida, silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah. Nanti kita akan bahas di podcast selanjutnya. Sekian dari saya, Devi Alfianita sebagai host, dan juga Ibu Muhafidah Novi. Terima kasih banyak Ibu. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.